Keterangan dari ibu korban bahwa 1 minggu sebelum kejadian, ibu korban saudari Tamara beserta tersangka mengecek tempat kolam renang tersebut, mengecek fasilitas air dan seluruh fasilitas yang ada di kolam renang tersebut. Sehingga setelah itu baru diputuskan bahwa akan melaksanakan latihan renang di kolam tersebut. Terima kasih. Berikut ini respon Yuda Arfandi usai dilabrak Tamara Tiasmara viral di media sosial. Ia memalingkan muka dan enggan melihat mantan pacar dan ibu Dante, korban yang diduga ditenggelamkan Yuda Arfandi. Tamara Tiasmara melabrak Yuda Arfandi saat momen rekonstruksi. Ibu korban melontarkan kalimat terkait dengan sikap keluarga Yuda Arfandi yang kerap menyindir Tamara Tiasmara di media sosial. Seperti diketahui, Yuda Arfandi adalah tersangka dari kasus kematian Dante, anak Tamara Tiasmara. Proses rekonstruksi pun telah dilakukan pada 28 Februari 2024. Momentum tersebut juga turut dipantau Tamara Tiasmara. Tamara secara langsung ingin melihat proses rekonstruksi berlangsung. Ia terekam kamera awak media sempat menangis saat momen krusial anaknya ditenggelamkan Yuda Arfandi. Kala itu, Yuda Arfandi masih berstatus pacar Tamara Tiasmara. Tamara Tiasmara menitipkan anak sematawayangnya Dante. Awalnya, Dante akan berenang bersama dengan Tamara Tiasmara dan anak dari Yuda Arfandi. Menurut pengakuan Tamara Tiasmara, jika ia sudah memperingatkan Dante agar tak turun dari kolam renang sebelum dirinya datang. Namun justru, Dante berenang dengan Yuda Arfandi. Sampai pada akhirnya, Yuda Arfandi terekam kamera CCTV menenggelamkan Dante. Pada momen rekonstruksi, Tamara Tiasmara tentunya bertemu dengan Yuda Arfandi yang mengenakan pakaian tahanan. Emosi Tamara Tiasmara bertemu Yuda, labrak tersangka pembunuh anaknya. Ia tak terima selama ini keluarga Yuda kerap menyindir dirinya. Tamara Tiasmara hadir menyaksikan rekonstruksi atau reka adegan kematian anaknya, Raden Andante Halif Pramudityo atau Dante di kolam renang kawasan Pondok Kelapa, Jakarta Timur, Rabu. Pantauan Tribun News di lokasi, Tamara sempat menangis ketika melihat reka adegan jelang kematian anaknya itu. Mantan istri Angger Dimas ini pun sempat bertemu papasan dengan Yuda Arfandi selaku tersangka. Tampak Tamara juga memberi reaksi judes dan berbicara dengan Yuda Arfandi. Selain itu, saat Yuda Arfandi ganti baju di sela-sela rekonstruksi, Tamara kembali menemuinya. "Jangan-jangan nyindir-nyindir mulu keluarganya, bisanya cuma nyindir-nyindir doang," kata Tamara kepada Yuda. Namun, Yuda hanya terdiam saja tanpa memberi reaksi apapun. Bahkan Yuda juga memalingkan wajahnya dari Tamara Tiasmara. Sementara itu di luar kolam renang, terlihat beberapa orang yang diduga dari keluarga Yuda Arfandi. Mereka memberikan dukungan moral untuk Yuda Arfandi. Reaksi Tamara Tiasmara bertemu sang mantan di rekonstruksi pembunuhan Dante. Beginilah reaksi Tamara Tiasmara bertemu dengan mantan kekasihnya Yuda Arfandi saat rekonstruksi pembunuhan Dante. Akhirnya rekonstruksi kasus pembunuhan anak artis Tamara Tiasmara dan Angger Dimas, Dante, 6, dilaksanakan Polda Metro Jaya, Rabu, 28 Februari 2024. Dalam rekonstruksi yang dilaksanakan sejak pukul 10.30 WIB itu, tersangka tunggal kasus pembunuhan Dante, yakni Yuda Arfandi turut dihadirkan. Tak cuma Arfandi, ibunda korban, Tamara Tiasmara juga datang guna memerankan sejumlah adegan rekonstruksi di Polda Metro Jaya. Sembari ditemani sang pengacara Sandi Arifin, Tamara Tiasmara datang dengan raut wajah gelisah. Namun sesekali Tamara Tiasmara tersenyum dan tertawa kala berbincang dengan teman-temannya yang ikut hadir di rekonstruksi. Sementara itu, Yuda Arfandi sang tersangka terlihat gugup. Dengan tangan di borgol, Arfandi yang kini berkepala pelontos dan mengenakan baju tahanan terus menampakkan wajah serius. Sambil mengikuti instruksi yang diberikan penyidik kepolisian, Arfandi pun memerankan belasan adegan rekonstruksi. Adegan di Polda Metro Jaya adalah momen saat Tamara Tiasmara mengantarkan sang putra, Dante ke rumah Arfandi sebelum menuju kolam renang. Dulu masih jadi kekasih, Tamara pun memerankan adegan saat membawakan pakaian renang Dante hingga menaruhnya di rumah Arfandi.
tak sempat bertemu. Saat Tamara ke rumahnya, Arfandi sedang berada di pet shop bersama putri tunggalnya, More, 6. Selang beberapa menit Tamara pergi dari rumah Arfandi. Arfandi pun tiba di rumahnya dan bertemu Dante. Adegan demi adegan diperankan Tamara dan Arfandi dengan baik. Namun terlihat raut wajah Tamara berubah saat melihat ke arah Arfandi. Kendati berdiri jauh dari tersangka, Tamara beberapa kali curi-curi pandang ke sang mantan pacar. Setelah melihat Yuda Arfandi, Tamara Tiasmara pun menampakkan ekspresi menahan kesal. Sementara itu, Yuda Arfandi tampak tak berani melihat ke arah Tamara dan selalu menunduk. Adegan di Polda Metro Jaya yang dicitrakan seperti di rumah tersangka itu hanya 12 saja. Sisanya nanti Yuda Arfandi akan dibawa ke kolam renang guna melakukan rekonstruksi utuh soal detik-detik tewasnya Dante pada 27 Januari 2024 di tangannya. Kebohongan Yuda Arfandi terbongkar. Usai melaksanakan beberapa adegan rekonstruksi kasus dugaan pembunuhan Dante, pihak kepolisian buka suara. Di Reskrim Polda Metro Jaya Kombes Wira Satya Triputra mengurai suasana awal saat rekonstruksi. Kegiatan rekonstruksi ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara nyata mulai dari tahap persiapan hingga akhir. Pada kegiatan rekonstruksi ini diawali dengan persiapan 12 adegan, yang seharusnya dilaksanakan mulai dari rumah tersangka namun karena situasional, sehingga kami melaksanakan kita asumsikan di Mapolda, ungkap Kombes Wira Satya Triputra dilansir tribunnewsbogor.com dari Kompas TV. Sekira pukul 13.30 WIB, penyidik akan melakukan rekonstruksi kasus pembunuhan Dante di kolam renang bersama tersangka, Arfandi. Nantinya akan menuju ke kolam renang. Berdasarkan keterangan yang ada, tersangka bisa melaksanakan dengan sebaik-baiknya, imbuh Kombes Wira Satya Triputra. Lebih lanjut, Kombes Wira Satya Triputra pun mengurai fakta baru yang ditemukan penyidik. Bahwa kebohongan Yuda Arfandi dalam kasus Dante akhirnya terkuak. Kebohongan tersebut adalah soal momen Yuda Arfandi yang sempat mengecek apakah ada CCTV di kolam renang. Sebelum ke kolam renang, Arfandi disinyalir sempat mencari tahu lewat browsing di internet, apakah di kolam renang yang ia tuju ada CCTV atau tidak. Namun terkait momen tersebut, Arfandi tak mengakuinya. Sehingga saat rekonstruksi nanti, Arfandi ogah memerankan adegan mencari atau browsing soal CCTV kolam renang. Nanti pada saat adegan ke-13, posisi sudah menuju ke kolam renang, ada satu adegan di mana tersangka tidak mengakui bahwa telah mengakses CCTV melalui browsing di internet untuk mengecek di lokasi kolam renang, apakah ada CCTV atau tidak, pungkas Kombes Wira Satya Triputra. Padahal berdasarkan fakta yang didapat pihak kepolisian, pengakuan Arfandi soal tak mengecek info soal CCTV itu adalah bohong. Karena dari pemeriksaan digital analisis, ketahuan bahwa Arfandi sempat mencari tahu di ponselnya soal CCTV di kolam renang tersebut. Fakta baru tersebut nantinya akan jadi pertimbangan untuk penetapan jeratan pasal 340 atau pembunuhan berencana. Padahal pada kenyataannya, si tersangka ini mencari atau browsing CCTV yang ada di kolam renang sana. Kita bisa buktikan faktanya berdasarkan analis digital. Yang mana, pada adegan ke-13, tersangka sempat membrowsing dan mengakses CCTV kolam renang dengan menggunakan handphone, kata Kombes Wira Satya Triputra.